Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Arfinanti SPD SI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori probabilitas dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi melalui video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai distribusi peluang diskrit khusus. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkan kami kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anif Astriani, NIM akhir 43, kemudian Zahwa Bidayatus Sholihah dengan NIM akhir 35, Diva Nurfiana Subadi dengan NIM akhir 53, kemudian Alfio Liontina Aninda Kayisinta dengan NIM akhir 49, dan Risma Wulani Yuniar dengan NIM akhir 60. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai variabel random yang terdiri variabel random diskrit dan juga variabel random kontinu. Nah, variabel random diskrit adalah salah satu jenis variabel random yang dapat mengambil nilai yang mungkin dari himpunan yang dapat dihitung atau dipisahkan satu sama lain. Variabel random diskrit ini dapat digunakan untuk menggambarkan hasil dari percobaan acak, di mana hasil-hasil yang mungkin dapat dihitung. Adapun distribusi variabel random diskrit adalah distribusi yang menggambarkan cara probabilitas didistribusikan di antara semua nilai yang mungkin dari variabel random diskrit, di mana dapat digambarkan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun fungsi matematis. Variabel random diskrit yang memiliki bentuk dan nama tertentu disebut variabel random diskrit khusus. Nah, variabel random diskrit khusus inilah yang nantinya akan dibahas oleh kelompok kami. Setiap variabel random yang telah didefinisikan, maka dapat diperoleh mean, variance, dan juga fungsi pembangkit momen. Distribusi variabel random diskrit khusus meliputi distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi seragam diskrit, distribusi geometrik, distribusi Poisson, distribusi hipergeometrik, dan lainnya. Namun dalam presentasi kali ini, kami hanya akan membahas 3 jenis variabel random diskrit khusus, yaitu distribusi Bernoulli, distribusi geometrik, dan juga distribusi hipergeometrik. Nah, materi-materi tersebut akan disampaikan pada slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang distribusi Bernoulli. Nih, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu distribusi Bernoulli dan bagaimana sih bentuk dari distribusi data Bernoulli? Nah, kalau teman-teman belum tahu, simak video ini ya teman-teman. Baik, memasuki pengertian distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli hal yang sering digunakan dalam berbagai situasi di mana hanya ada dua hasil yang mungkin yaitu sukses dan gagal. Contohnya, satu, percobaan koin menentukan apakah koin yang dilempar menunjukkan sisi gambar atau angka. Yang kedua, tes kualitas menilai apakah suatu produk lolos atau gagal dalam uji kualitas. Yang ketiga yaitu respon survei, mengukur apakah individu menjawab ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan puas atau tidak puas dalam survei. Yang keempat yaitu anak yang berjenis kelamin akan muncul laki-laki atau perempuan. Yang kelima yaitu ujian. Seorang siswa akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Selanjutnya yaitu syarat-syarat percobaan Bernoulli. Yang pertama yaitu ada percobaan atau kejadian yang hanya dilakukan satu kali. Syarat kedua yaitu setiap percobaan atau kejadian hanya memberikan dua hasil yang mungkin yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga yaitu probabilitas sukses yang disimbolkan dengan P dan probabilitas gagal dinamakan dengan Q. Sehingga Q sama dengan 1 min P. Selanjutnya yaitu definisi distribusi Bernoulli. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses, yaitu P, maka dapat dibentuk sebuah distribusi probabilitas Bernoulli sebagai fungsi probabilitas, yaitu Fx keberhasilan, di mana ada kemungkinan berhasil, gagal, atau tidak sama sekali, di mana X sama dengan 1, X sama dengan 0, X tidak sama dengan 0 atau 1. Atau Fx atau fungsi probabilitas, yaitu
P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X, atau keberhasilan pangkat P dikali kegagalan pangkat 1 min X. Di mana X itu sama dengan 0,1, di mana P itu berada di interval 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Di mana dengan satu parameter yaitu P, variabel acak Bernoulli dapat dituliskan sebagai variabel keberhasilan yaitu P. Selanjutnya yaitu sifat-sifat distribusi Bernoulli. Yang pertama ada nilai harapan atau mean atau ekspektasi. Dari harapan EX itu dilambangkan dengan EX dari variabel acak Bernoulli adalah EX itu sama dengan mu P atau sama dengan keberhasilan. Dapat dibuktikan bahwa EX itu adalah sigma dari X kali Fx dengan X sama dengan 0 sampai dengan 1 sama dengan sigma dari E kali P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat 1 min X dengan X sama dengan 0 sampai 1. Dibuktikan menghasilkan bahwa 0 kali P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat 1 min 0 ditambah 1 kali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1 sama dengan 0 tambah P sama dengan P. Maka dapat dibuktikan bahwa nilai harapan X itu sama dengan P. Untuk selanjutnya yaitu ada varian. Varian var X dari variabel acak Bernoulli adalah var X sama dengan varian X pangkat 2 sama dengan P kali 1 min P sama dengan P kalikan Q. Dapat dibuktikan bahwa var X itu sama dengan sigma dari X dikurangi EX pangkat 2 dikalikan Fx, di mana X itu sama dengan 0 sampai 1. Nah, selanjutnya yaitu sigma X dikurangi P pangkat 2 dikalikan P pangkat X dikalikan 1 min P tutup kurung pangkat 1 min X dengan X sama dengan 0 sampai dengan 1. Nah, dimasukkan yaitu menghasilkan buka kurung 0 min P tutup kurung pangkat 2 dikalikan P pangkat 0 dikalikan 1 min P tutup kurung pangkat 1 min 0 dijumlahkan 1 min P pangkat 2 P pangkat 1 dikalikan 1 min P pangkat 1 min 1. Maka sama dengan P pangkat 2 dikalikan 1 min P ditambah 1 min P 2P ditambah P pangkat 2 dikalikan P. Sama dengan P pangkat 2 min P pangkat 3 ditambahkan P dikurangi 2P pangkat 2 ditambah P pangkat 3. Yaitu hasilnya P min P pangkat 2. Nah, selanjutnya P pangkat 2 itu sama dengan P min P pangkat 2 itu sama dengan P dikalikan 1 min P, yaitu menghasilkan P dikalikan Q. Selanjutnya yang C yaitu momen generatif function MGF atau fungsi pembangkit momen. Momen generatif function MGF atau fungsi pembangkit momen dari variabel acak Bernoulli dapat disimbolkan MX T, di mana sama dengan 1 min P ditambah PE pangkat T, ya kan? Dapat dibuktikan bahwa momen MGF ini sama dengan E dikali E pangkat T kali X. Nah, sama dengan sigma dari E pangkat T kali X dikali peluang keberhasilan pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Di mana X sama dengan 0 sampai 1. Sama dengan E pangkat T kali 0 P pangkat 0 dikalikan 1 min P tutup kurung pangkat T kurangi 1 kurangi 0 ditambah E pangkat T dikali P pangkat 1 dikalikan 1 min P tutup kurung pangkat 1 min 1 sama dengan 1 min P ditambah E pangkat T kali P sama dengan Q ditambah P kali E pangkat T. Untuk contoh soal yang pertama yaitu sebuah koin setimbang dilempar 1 kali. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan hasil pelemparan, tentukan distribusi probabilitas dari X. Nah, dapat diketahui bahwa ruang sampelnya itu akan muncul angka dan gambar. Probabilitas keberhasilan atau sukses itu akan muncul gambar itu sama dengan P dengan X sama dengan 1 sama dengan P itu sama dengan 0,5. Untuk probabilitas kegagalan muncul angka itu P
X sama dengan 0 sama dengan Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Nah, tadi kan tentukan distribusi probabilitas dari X, ya kan? Nah, dapat dibuktikan bahwa X keberhasilan itu sama dengan P pangkat X dikali 1 min P tutup kurung 1 min X sama dengan 0,5 pangkat X dikali 1 min 0,5 1 pangkat pangkat 1 min X sama dengan 0,5 X dikali 0,5 1 min X untuk X. Baik, untuk contoh soal yang kedua, yaitu ada sebuah mesin produksi memiliki probabilitas menghasilkan produk cacat sebesar 0,02. Jika satu produk diambil secara acak dan Z adalah variabel acak yang menyatakan kondisi produk, hitunglah nilai harapan ekspektasi dari Z, yaitu EZ-nya. Dapat diketahui bahwa peluang cacat atau sukses itu sama dengan P sama dengan 0,02. Nah, tadi kan hitunglah EZ dan var Z-nya. Nah, yang pertama kita dapat mencari P, keberhasilannya. Z itu kan sama dengan 1. Tadi sudah disebutkan bahwa P itu sama dengan 0,02. Maka untuk peluang kegagalannya adalah 1 min P sama dengan 0,98. Maka EZ-nya sama dengan P sama dengan 0,02. Untuk var X-nya itu sama dengan keberhasilan dikali kegagalan, yaitu 0,02 dikali 0,98 menghasilkan 0,0196. Oke, untuk yang selanjutnya ada distribusi geometrik. Nah, kalian tahu belum sih pengertian dari distribusi geometrik? Kalau belum tahu, mari kita simak. Nah, untuk pengertian dari variabel acak geometrik adalah salah satu jenis variabel acak diskrit yang menggambarkan jumlah percobaan yang diperlukan hingga mendapatkan kejadian sukses pertama dalam serangkaian percobaan yang independen. Nah, untuk contoh dari variabel acak geometrik bisa dengan antrian. Di situ kita bisa menghitung jumlah panggilan yang diterima hingga panggilan yang ditunggu tiba. Bisa juga dengan tes produk, dengan menghitung jumlah unit produk yang diuji hingga menggunakan produk yang gagal. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada definisi. Jadi, suatu variabel random X memiliki distribusi geometri dan dikatakan sebagai variabel random geometrik jika dan hanya jika fungsi kepadatan probabilitasnya adalah sebagai berikut, di mana fungsi dari X sama dengan dalam kurung 1 min P pangkatkan X min 1 dikalikan dengan P. Nah, untuk nilai X-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk P itu merupakan parameter dari distribusi geometri menyatakan probabilitas berhasil pada percobaan Bernoulli tunggal. Nah, untuk variabel random geometri ini dapat dituliskan sebagai variabel acak dari X mengikuti distribusi geometri dengan parameter P. Nah, untuk yang selanjutnya juga ada sifat-sifat dari distribusi geometri. Dimana sifat yang pertama itu terdapat nilai harapan. Nah, untuk nilai harapan ini sama dengan 1 per P. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa P itu merupakan fungsi dari keberhasilannya. Dan untuk sifat yang kedua terdapat varians. Mana dari varians dari X sama dengan 1 dikurangi dengan P dibagi dengan P kuadrat. Dan untuk sifat yang ketiga, ada fungsi pembangkit momen. Bisa kita sebutkan juga dengan MGF. Mana MGF dari X terhadap T sama dengan P dikalikan dengan E dipangkatkan dengan T dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi P tutup kurung dikalikan dengan E dipangkatkan dengan T. Nah, untuk E-nya ini itu merupakan nilai Euler atau bilangan Euler, di mana ini tuh nilainya 2,718. Dan untuk T ini syaratnya harus T kurang dari min ln dalam kurung 1 dikurangi P.
Oke, selanjutnya kita akan membuktikan bentuk fungsi pembangkit momen dari distribusi geometri tersebut, di mana di situ sudah terdapat fungsi pembangkit momen yang didefinisikan sebagai mx dalam kurung T sama dengan nilai harapan dari E pangkat T kali X untuk perubahan acak X yang mengikuti distribusi geometri. Di situ diperoleh sigma E pangkat T kali X dalam kurung 1 dikurangi dengan P dipangkatkan dengan X min 1 dikalikan dengan P dengan X sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, untuk berikutnya itu P dipindahkan ke yang paling depan. Selanjutnya juga, untuk variabel X digantikan dengan Y, di mana Y-nya itu sama dengan X min 1, maka diperoleh Y sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya itu, E pangkat T-nya dipindah ke yang paling depan, maka diperoleh P kali E pangkat T dibagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 min P dikalikan dengan E pangkat T. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa T memiliki syarat kurang dari minus ln dikalikan 1 min P. Dengan demikian diperoleh turunan pertama dari MGF yaitu dalam kurung buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 dikurangi dengan P tutup kurung dikalikan dengan E pangkat T, tutup kurung, lalu dikalikan dengan P kali E pangkat T, ditambah P kali E pangkat T, dalam kurung 1 dikurangi dengan P, dikalikan dengan E pangkat T, lalu dibagi dengan buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 dikurangi dengan P, tutup kurung, dikalikan dengan E pangkat T, tutup kurung, dipangkatkan dengan 2. Sehingga diperoleh P dikalikan dengan E pangkat T dibagi buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 dikurangi dengan P tutup kurung dikalikan dengan E pangkat T tutup kurung dipangkatkan 2. Nah, setelah kita mengetahui turunan pertama dari MGF, itu juga sama dengan nilai harapan dari X. Di mana turunan pertama terhadap 0 itu sama dengan 1 per P. Lalu untuk berikutnya, dengan cara yang sama, diperoleh juga turunan kedua dari MGF, yaitu yang sudah ditulis di PPT, maka diperoleh nilai harapan X pangkat 2 itu sama dengan turunan kedua dari MGF terhadap 0. Dan kita itu akan mensubstitusikan T sama dengan 0, sehingga diperoleh turunan kedua MGF terhadap 0 sama dengan P pangkat 3 ditambahkan 2 dikali P pangkat 2 dalam kurung 1 min P dibagi P pangkat 4. Atau sama dengan 2 min P dibagi P pangkat 2. Nah, setelah kita mengetahui definisi, lalu sifat-sifat, dan sudah kita membuktikan, kita akan ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama itu ada probabilitas bahwa sebuah mesin memproduksi barang cacat adalah 0,02, sehingga barang yang diproduksi akan melalui proses cek. Asumsikan bahwa proses produk tiap-tiap barang merupakan percobaan yang independen. Hitunglah probabilitas bahwa paling sedikit 100 barang harus dicek agar mendapatkan barang cacat untuk pertama kalinya. Nah, kita udah mengetahui nih bahwa peluang kesuksesannya itu ada 0,02, sehingga peluang kegagalannya terdapat 0,98. Lalu kita akan mencari peluang sukses dari X lebih dari sama dengan 100, yaitu dengan sigma Fx dengan X sama dengan 100 sampai tak hingga. Di mana nilai Fx itu dalam kurung 1 min P dipangkatkan dengan X min 1 dikalikan dengan P. Sehingga kita peroleh tuh bahwa nilai X itu 100, maka kita pindah luaskan ke depan dengan 1 min P pangkat 99 dikalikan dengan sigma 1 min P pangkat Y dikalikan dengan P dengan X sama dengan 100 sampai tak hingga.
hingga diperoleh 1 min P pangkat 99 dikalikan dengan 1. Nah, untuk 1 min P itu nilainya 0,98, sehingga 0,98 dipangkatkan dengan 99, hingga diperoleh 0,1353. Jadi, bahwa paling sedikit 100 barang harus dicek agar mendapatkan barang cacat untuk yang pertama kalinya itu terdapat 0,1353. Nah, untuk selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Sebagai bagian dari proses underwriting asuransi kesehatan, setiap pemegang polis diharuskan menjalani pemeriksaan hipertensi. Misalkan X ialah variabel random banyaknya tes yang harus dijalani sampai ditemukan satu orang penderita hipertensi. Nah, diketahui rata-rata dari X adalah 12,5. Lalu berapa probabilitas bahwa orang ke-6 yang akan dites ialah orang pertama yang menderita hipertensi? Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilai harapan dari X itu 12,5. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa nilai harapan dari X itu sama dengan 1 per P. Dan yang ditanyakan, berapa probabilitas bahwa orang ke-6 yang akan dites ialah orang pertama yang menderita hipertensi? Hingga diperoleh P sama dengan 1 per nilai harapan dari X. Kita tahu nih bahwa nilai harapan X itu 12,5, sehingga P sama dengan 1 per 12,5. Dengan begitu, berarti nilai P-nya itu 0,08. Lalu di sini kita akan mencari nilai dengan nilai dari X-nya itu sama dengan 6, karena kita akan membuktikan bahwa orang ke-6 yang akan dites ialah orang pertama yang menderita hipertensi. Itu P dalam kurung X sama dengan 6, tutup kurung sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,08 dipangkatkan dengan 6 dikurangi 1 dikalikan dengan 0,08. Diperoleh 0,92 dipangkatkan dengan 5 dikalikan 0,08. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 0,053. Maka probabilitas bahwa orang ke-6 yang akan dites ialah orang pertama yang menderita hipertensi itu 0,053. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai distribusi hipergeometrik. Kalian tahu nggak sih apa itu distribusi hipergeometrik? Nah, mari kita simak video berikutnya. Oke, kita masuk pada pengertian dulu. Jadi, distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas yang berguna dalam pengambilan sampel dari populasi yang terbatas atau lot tanpa pengembalian. Ada dua karakteristik. Yang pertama, yaitu sampel acak berukuran K yang diambil tanpa pengembalian dari benda. Yang kedua, sebanyak K benda itu dapat diberi nama sukses dan sisanya diberi nama gagal. Selanjutnya, untuk definisi distribusi hipergeometrik, suatu variabel random X memiliki distribusi hipergeometrik dan dikatakan sebagai variabel random hipergeometrik jika dan hanya jika fungsi kepadatan probabilitasnya adalah sebagai berikut. Fungsi X yaitu P, X sama dengan X kecil, sama dengan kombinasi dari N1 R dikalikan dengan kombinasi N2 R min X dibagi dengan kombinasi dari N1 plus N2 R. Untuk R itu lebih kecil atau sama dengan N1, kemudian R min X itu lebih kecil atau sama dengan N2, dengan N1 dan N2 adalah bilangan bulat positif. Variabel random hipergeometrik dapat dituliskan sebagai X height.
buka kurung N1, N2, R. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat distribusi hipergeometrik. Yang pertama, kita memiliki nilai harapan atau means atau ekspektasi. Nilai harapan dari variabel acak hipergeometrik adalah EX sama dengan R dikalikan N1 per N1 plus N2. Adapun bukti dari rumus ini yaitu kita dapat dari EX sama dengan sigma dari X dikalikan Fx, di mana X itu sama dengan 0 sampai dengan R. Selanjutnya, karena kita tadi sebelumnya sudah mendapatkan rumus atau untuk Fx-nya ya, jadi kita substitusikan, sehingga menjadi sigma dari X dikalikan kombinasi N1X dikalikan kombinasi N2 R min X per kombinasi N1 plus N2 R. Seperti tadi, di mana X sama dengan 0 sampai dengan R. Selanjutnya, untuk kombinasi N1X, kita ubah, kita jabarkan sebagaimana dalam rumus kombinasi. Sehingga menjadi sigma X dikalikan N1 kali N1 min 1 faktorial per N1 min X faktorial dikalikan X dikalikan dengan X min 1 faktorial dikalikan kombinasi N2 R min X dibagi kombinasi dari N1 plus N2 R. Oke, selanjutnya kita ubah sehingga N1-nya bisa keluar ya, karena merupakan perkalian real. Sehingga menjadi N1 dikalikan sigma dari N1 min 1 faktorial per N1 min X faktorial dikalikan X min 1 faktorial, kemudian dikalikan dengan kombinasi N2 R min X dibagi dengan kombinasi N1 plus N2 R. Oke, selanjutnya kita ubah sehingga bentuknya menjadi R dikalikan N1 per N1 plus N2 dikalikan sigma kombinasi N1 min 1 X min 1 dikalikan kombinasi N2 R min X per N1 plus N2 per R dikalikan kombinasi N1 plus N2 min 1 R min 1, di mana Y itu merupakan 0 sampai R min 1 dan Y itu adalah X min 1. Nah, kemudian untuk nilai sigma dari kombinasi N1 min 1 X min 1 dikalikan kombinasi N2 R min X dibagi dengan N1 plus N2 per R dikalikan kombinasi N1 plus N2 min 1 R min 1, di mana Y sama dengan 0 sampai dengan R min 1 dan Y merupakan X min 1, itu tadi nilainya ketika dihitung akan menjadi 1. Sehingga ketika dikalikan dengan R kali N1 per N1 plus N2, nilainya akan tetap, sehingga hasilnya menjadi R kali N1 per N1 plus N2. Dari situlah kita mendapatkan EX sama dengan R kali N1 per N1 plus N2. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat distribusi hipergeometrik. Yang selanjutnya yaitu ada varians. Nah, variansi atau bisa disebut dengan var X dari variabel acak hipergeometrik adalah var X sama dengan R dikalikan N1 per N1 plus N2 dikalikan dengan N2 per N1 plus N2 dikalikan dengan N1 plus N2 min R per N1 plus N2 min 1. Nah, adapun pembuktiannya, persamaan terakhir itu dapat diperoleh karena seperti yang kita ketahui dari rumus sebelumnya, bahwasannya sigma dari kombinasi N1 min 1 X min 1 dikalikan dengan kombinasi N2 R min X per N1 plus N2 per R dikalikan kombinasi N1 plus N2 min 1 R min 1 untuk Y sama dengan 0 sampai dengan R min 1 dan Y sama dengan X min 1
itu bernilai 1. Nah, dengan cara yang sama diperoleh momen kedua dari X adalah EX untuk X min 1 yaitu R dikalikan R min 1 dikalikan N1 dikalikan N1 min 1 dibagi dengan buka kurung N1 plus N2 dikalikan dengan N1 plus N2 min 1. Nah, jadi varians dari X adalah var X sama dengan E X kuadrat dikurangi EX kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan rumusnya yaitu EX untuk X min 1 ditambah EX dikurangi EX kuadrat. Kemudian kita masukkan tadi persamaan-persamaannya sehingga menjadi R dikalikan R min 1 dikalikan N1 dikalikan N1 min 1 dibagi dengan N1 plus N2 yang dikalikan dengan N1 plus N2 min 1 ditambah dengan R dikalikan N1 per N1 plus N2 dikurangi dengan buka kurung R dikalikan N1 per N1 plus N2 dikuadratkan. Nah, sehingga menjadi R dikalikan N1 per N1 plus N2 dikalikan N2 per N1 plus N2 dikalikan dengan N1 plus N2 min R per N1 plus N2 min 1. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk lebih memahami tentang hipergeometri, kita akan membahas soal ini. Suatu keranjang terdiri dari kelereng berwarna biru sebanyak 6 dan kelereng berwarna merah sebanyak 4. Nah, akan diambil 6 kelereng secara acak tanpa pengembalian dari keranjang tersebut. Jika adalah sebanyak kelereng merah yang diambil, maka tentukan nilai harapan dan varian dari kelereng merah. Nah, untuk yang pertama pembahasannya, kan diketahui kelereng biru itu ada 6, kelereng merah ada 4, dan diambil secara acak atau nilai R-nya adalah 6. Nah, X adalah banyaknya kelereng merah yang terambil, di mana X kurang dari sama dengan 4. Maka, tentukan nilai harapan dan varian dari X. Untuk pertama kita akan menentunya EX. Rumus EX sendiri adalah R dikali N1 per N1 plus N2. Nilai R-nya tadi kan 6, jadi kita masukkan 6 dikali 6 per 6 plus 4. Yaitu didapat 6 kali 6 per 10. Lalu kita bagi 6 per 10, di mana ini dapat 6 kali 0,6. Nah, untuk itu maka didapat nilai EX-nya adalah 3,6, yang didapat dari 6 kali 0,6. Kemudian kita akan membahas tentang var X-nya. Nah, rumus var X tadi sendiri adalah R dikali N1 per N1 plus N2 dikali N2 per N1 plus N2 dikali N1 plus N2 min R per N1 plus N2 dikurangi 1. Nah, lalu kemudian kita memasukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus tersebut, di mana didapat N-nya adalah, R-nya adalah 6. 6 dikali 6 per 6 plus 4 dikali 4 per 6 plus 4 dikali 6 plus 4 min 6 per 6 plus 4 dikurangi 1. Kemudian didapat 6 dikali 6 per 10 dikali 4 per 10 dikali 4 per 9. Kemudian kita bagi, kita dapat 6 dikali 0,6 dikali 0,4 dikali 0,44. Nah, semua itu dikalikan, dijumlahkan, dikalikan semuanya, kemudian kita mendapat 0,64. Jadi, untuk nilai EX-nya adalah 3,6 dan var X-nya adalah 0,64. Untuk lebih pahamnya lagi, mungkin teman-teman akan mencoba. Dan sekian dari presentasi kami dari Grup Hipergeometri. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.